Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan tentang adab-adab tilawah Al-Qur'an. Kita telah sampai kepada Al-Babutsani, bab yang kedua, fi zahiri adabit tilawah, di dalam zahirnya adab-adab tilawah Al-Qur'an. Wahia adapun adab-adab zahirnya tilawah Al-Qur'an itu asyaratun, ada 10. Al-awalu, yang pertama. Yang pertama dari 10 adab tadi itu fi halil qari', mengenai keadaan orang yang membaca Al-Qur'an. Fi halil qari'. Wa huwa, adapun yang pertama adalah ayakuna, adanya qari', orang yang membaca Al-Qur'an itu alal wudu, hendaknya dalam kondisi berwudu. Waqifan, hal dalam keadaan tegak, ala hayatil adab, di atas tingkah adab, wasukun, dan tenang. Membaca Al-Qur'an dalam keadaan wudu, penuh dengan adab dan dengan ketenangan. Imma qaiman, ada kalanya dia membaca Al-Qur'an itu dalam keadaan berdiri, wa imma jalisan, ada kalanya sambil duduk, mustaqbilal qiblah, hal dalam keadaan menghadap kiblat, mutriqan ra'sahu, menundukkan kepalanya, ghaira mutarabbiin, bukan orang yang duduk bersila, wala muttaqiin, dan juga bukan orang yang dalam keadaan bersandar, baca Quran sambil bersandar. Wala jalisin, dan bukan orang yang duduk ala hayatit takabur, atas tingkah kesombongan. Wa yakunu, dan hendaknya julusuhu, duduknya qari', wahdah, hal dalam keadaan dia sendiri, itu kajulusihi, seperti duduknya dia, baina yadai ustadhihi, seperti duduknya dia di hadapan gurunya. Wal afdalu, dan yang lebih utama, wa afdalul ahwal, dan paling utamanya keadaan adalah ayaqra'ahu, dia membaca Al-Qur'an, fi sholati, di dalam sholat, qaiman, dalam keadaan berdiri. Jadi kondisi yang paling baik di dalam membaca Al-Qur'an adalah dia membaca Al-Qur'an di dalam sholat dalam keadaan berdiri. Ini kondisi yang paling baik. Wa ayyakuna fil masjid, dan hendaknya adanya pembacaan Al-Qur'an tadi itu fil masjid, di dalam masjid. Fadzalika, yang demikian itu, min afdalil a'mal, di antara amal yang paling utama. Membaca Al-Qur'an di dalam masjid penuh dengan adab yang disebutkan tadi, itu min afdalil a'mal, di antara amal yang paling utama. Fa in qara'a ala ghairi wudu, dan jika dia membaca Al-Qur'an ala ghairi wudu, dalam kondisi tidak berwudu, wa kana muttaji'an, dan adalah dia ini membaca Al-Qur'an sambil tidur miring, fil firash, di tempat tidurnya, falahu aidan fadlun, maka baginya juga mendapatkan keutamaan. Walakinnahu, akan tetapi keutamaan tersebut itu dunadzalika, di bawah yang di atas tadi. Qala ta'ala, beliau di sini mendatangkan dalil. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Walladzina yadhkurunallaha, adapun orang-orang yang mereka ini berzikir kepada Allah, qiyaman, dengan berdiri, wa qu'udan, dan dengan duduk, wa ala, dan di atas, junubihim, yaitu lambung-lambung mereka, artinya dalam keadaan tidur miring. Ini fa'athna alal kul, Allah menyanjung alal kul, atas seluruhnya, yang berdiri disanjung, yang duduk disanjung, dan yang baringan pun disanjung.
walakin akan tetapi qaddamal qiyam fi dzikri. Akan tetapi Allah menyebutkan berdiri fi dzikri di dalam penyebutan. Yang paling utama adalah berdiri dulu. Tsummal qu'ud, kemudian duduk. Tsumma dzikrah muttaji'an, kemudian Allah menyebutkan zikir dalam keadaan tidur miring. Qala Aliun, telah berkata Ali radhiyallahu anhu, man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa qa'imun fis shalah, sedangkan dia ini berdiri di dalam salat, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Ada baginya dengan setiap huruf yang dia baca itu 100 kebaikan. Jadi dari setiap satu huruf yang dia baca di dalam salat itu adalah bernilai 100 kebaikan. Wa man qara'ahu, dan siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa jalisun, sedangkan dia itu duduk fi shalah di dalam salat, falahu, maka baginya bikulli harfin, dengan setiap huruf itu khamsuna hasanatan, 50 kebaikan. Wa man qara'ahu, dan siapa yang membaca Al-Qur'an fi ghairi shalah, di luar salat, wa huwa ala wudu, sedangkan dia dalam kondisi berwudu, fa khamsun, maka baginya dari setiap huruf yang dia baca itu khamsun wa ishruna hasanatan, 25 kebaikan. Wa man qara'ahu, dan siapa yang membaca Al-Qur'an ala ghairi wudu, dalam keadaan tidak berwudu, baca Quran tanpa ada wudu, fa asyru hasanatin, maka setiap satu huruf yang dia baca itu pahalanya adalah 10 kebaikan. Wa makana minal qiyami bil laili fahuwa afdal, dan bacaan Al-Qur'an yang dibaca pada bangun malam fahuwa afdal, maka yang demikian itu adalah yang lebih utama. Jadi membaca Al-Qur'an yang dibaca pada salat malam itu adalah yang paling utama. Li'annahu, karena membaca Al-Qur'an pada malam hari itu afrahu lil qalbi, lebih mengosongkan hati. Qala Abu Dzar Al-Ghifari, telah berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, inna kathratas sujud, sesungguhnya memperbanyak sujud itu bin nahar, pada siang hari, wa inna tulal qiyam bil laili, dan sesungguhnya memperpanjang berdiri itu pada malam hari. Jadi kalau pada siang hari yang diperbanyak adalah sujud, tetapi kalau pada siang hari itu yang diperpanjang adalah qiyamnya, berdirinya. Berdiri panjang-panjang sambil membaca Al-Quran, ayatnya, suratnya juga panjang-panjang. Kemudian asani yang kedua, adab yang kedua adalah fi miqdaril qiraah, di dalam ukuran membaca Al-Quran. Walil qurra, dan para qurra, orang yang ahli membaca Quran, mereka itu memiliki adatun mukhtalifatun, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda. Fil istighfar, di dalam memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, wal iqtisar, dan di dalam meringkas bacaan Al-Qur'annya. Faminhum, di antara mereka ada orang yakhtimu, yang dia mengkhatamkan Al-Qur'an fil yaumi wal lailati, di dalam satu hari dan satu malam itu maratan, satu kali. Di antara mereka ada mengkhatamkan dalam satu hari satu malam itu satu kali khatam. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka marota ini ada yang dua kali, satu hari satu malam ada yang dua kali. Wantaha ba'duhum ila salas, bahkan sampai sebagian mereka kepada 3 kali, satu hari satu malam ada yang mengkhatamkan Quran sampai 3 kali. Wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang yakhtimu, yang mengkhatamkan Al-Quran fi syahri, di dalam satu bulan, marratan, satu kali. Ada juga yang sebulan sekali. Wa aulama, dan paling utamanya sesuatu, yarji'u, yang kembali ilahi kepada ma fit taqdirat, di dalam ukuran-ukuran mengkhatamkan Al-Quran itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man qara'al Qur'an fi aqalla min thalathin lam yafqahu. Siapa yang membaca Al-Qur'an, maksudnya mengkhatamkan Al-Qur'an, fi aqalla min thalathin,
pada waktu yang kurang dari 3 hari, lam yafqahu, kata Nabi, dia tidak akan paham Al-Quran. Siapa yang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan memahami Al-Quran. Wadzalika, yang demikian itu, li'anna ziyadata alaihi, karena lebih atas itu, kurang dari 3 hari, itu tamna'uhu, akan mencegahnya at-tartila, kepada tartil. Waqad qalat Aisyatu radhiyallahu anha, sungguh telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, lamma sami'at, tatkala Sayyidah Aisyah ini mendengar rajulan, seorang, yahudzu, yang mempercepat Al-Qur'ana, bacaan Al-Qur'annya, hadzan, dengan secepat-cepatnya. Kata Sayyidah Aisyah, inna hadza, sesungguhnya rajul ini, ma qara Al-Qur'an, dia tidak sedang membaca Al-Qur'an, wala sakata, dan dia juga tidak diam. Jadi ketika Sayyidah Aisyah mendengar ada seorang yang membaca Al-Qur'an ini sangat cepat, kata beliau, sesungguhnya orang ini tidak sedang baca Qur'an dan tidak sedang diam. Karena Al-Quran itu bukan untuk cepet-cepetan, tetapi untuk ditartilkan. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, ayakhtima, supaya dia mengkhatamkan Al-Quran fi sab'in, di dalam 7 hari. Wa kadzalika, demikian juga, kana jama'atun, sekelompok jamaah, minas sahabah, dari para sahabat radhiyallahu anhum, yakhtimuna al-Qur'an fi kulli jumu'atin, mereka mengkhatamkan Al-Qur'an pada setiap Jumat. Jadi 1 minggu sekali khatam. Seperti siapa saja? Ka Utsman, seperti Utsman, wa Zaid bin Thabit, wa Ibnu Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Jadi para sahabat ini, mereka ini mengkhatamkan Al-Qur'an 1 minggu sekali. Fafil khatmi, dan di dalam mengkhatamkan Al-Quran itu arba'u darajat, ada 4 tingkatan. Yang pertama, al-khatmu fi yaumin wa lailatin, mengkhatamkan Al-Quran di dalam 1 hari 1 malam. Waqad karihahu jama'atun, dan sungguh telah memakruhkan yang demikian itu jama'atun, sekelompok jamaah. Jadi sekelompok jamaah memakruhkan pengkhataman 1 hari 1 malam. Wal khatmu, dan pengkhataman, fi kulli syahrin, pada setiap bulan sekali, kulla yaumin, setiap hari, juz'un, 1 juz, minat thalathina juz'an, dari 30 juz. Jadi 1 hari 1 juz, berarti sebulan sekali khatam. Wa ka'annahu, dan seolah-olah sebulan sekali khatam itu mubalaghatun, itu berlebih-lebihan, fil iktisar, di dalam meringkas. Kama, sebagaimana, annal awala, yang pertama tadi, kurang dari 3 hari, itu mubalaghatun, itu berlebih-lebihan, fil istighfar, di dalam memperbanyak bacaan Al-Quran. Wa bainahuma, dan antara keduanya, antara sebulan sekali dan kurang dari 3 hari, itu darajatani, itu ada 2 derajat, 2 tingkatan, mu'tadilatani, yang keduanya itu sedang-sedang. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, fil usbu marotan, yang pertama adalah di dalam 1 minggu 1 kali. Ini adalah pengkhataman yang sedang. Wathaniyah, yang kedua, fil usbu marota, ini di dalam 1 minggu itu 2 kali, yaitu 3 hari setengah. Takriban mendekati minah salas, dari 3 hari. Wal ahab, yang lebih disukai, yang paling disukai adalah ayakhtima khatmatan nahar, seorang mengkhatamkan 1 khataman pada malam hari dan 1 khataman pada siang hari. Wa yaj'al khatmatan nahar, dan hendaknya dia menjadikan pengkhataman pada siang hari itu yaumal itsnain, pada hari Senin, fi raq'atayil fajri, pada 2 rakaat fajar, au ba'dahuma, atau setelah 2 rakaat fajar. Wa yaj'al, dan hendaknya dia menjadikan khatmatal laili, pengkhataman pada malam hari itu
lailatal Jumu'ah, yaitu pada malam Jumat. Fi raq'atayil maghrib, pada 2 rakaat salat maghrib, au ba'dahuma, atau setelah keduanya. Liyastaqbilah, supaya dia menghadap, bi khatmataihi, dengan 2 penghataman tadi, awalan nahar wa awalal laili, permulaan siang dan permulaan malam. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat alaihimussalam, semoga tetap atas mereka keselamatan, tusolli, para malaikat itu bersolawat, alaihi, atas orang yang mengkhatamkan Quran tadi, ingkana khatmuhu, jika penghatamannya tadi lailan, malam hari, hatta yusbiha, malaikat tadi bersolawat sampai pagi hari. Wa ingkana naharon, jika penghatamannya itu siang hari, hatta yumsiya, maka malaikat tadi itu akan bersolawat kepadanya sampai sore hari. Fatashmalu barokatuhu, sehingga akan mencakuplah keberkahan keduanya, barokatuhuma, keberkahan kedua khataman tadi, jami'al laili wan nahar, seluruh malam dan siang. Wa tafsilu fi miqdaril qiraah, dan rincian di dalam ukuran membaca Al-Quran adalah annahu, bahasanya, ingkana minal abidin, jika orang yang membaca Al-Quran itu minal abidin, termasuk orang-orang yang ahli ibadah, as-salikin bit thoriqil amal, yang menempuh jalan amal, falem bagi, enggak pantas, ayang kuso, kurang, an khatmata, ini dari 2 khataman fil usbu, di dalam 1 minggu. Jadi kalau dia ini adalah orang yang ahli ibadah, sibuk beramal, maka enggak pantas baginya kurang dari 2 khataman di dalam 1 minggu. 1 minggu 2 kali. Wa in kana minas salikin bi a'malil qalbi, dan jika dia ini termasuk orang-orang yang menempuh jalan amal-amal hati, wa durubil fikri, dan berbagai macam pemikiran, au minal mustaghilin bin nasyril ilmi, atau termasuk orang ini adalah orang yang sibuk menyebarkan ilmu, bin nasyril ilmi, fala ba'sa, maka enggak masalah, ayak tasiro, dia membatasi fil usbu, di dalam 1 minggu, ala marotin, atas 1 kali. Jadi kalau orang tadi itu sibuk dengan amal hati, sibuk dengan berbagai macam pikiran, sibuk dengan menyebarkan ilmu, maka enggak masalah dia ini membatasi penghataman Al-Quran tadi 1 minggu 1 kali. Wa in kana nafidhal fikri, dan jika orang yang membaca Al-Quran tadi itu termasuk orang yang nafidhal fikri, orang yang tembus pemikirannya, yang cerdas, fi ma'anil Quran, di dalam memahami makna-makna Al-Quran, faqad yaktafi, terkadang dia mencukupkan penghataman Al-Quran tadi, fi syahri, di dalam 1 bulan, bimaratin, dengan 1 kali. Likathrati hajatihi, karena banyaknya kebutuhannya dia, ila kathrati tardid, kepada banyaknya mengulang-ulang Al-Quran, wa ta'amuli, dan merenungi Al-Quran. Jadi kalau orang tadi memiliki kecerdasan pemikiran di dalam merenungi makna-makna Quran, maka enggak masalah dia mengkhatamkan 1 bulan sekali. Karena dia butuh kepada banyak mengulang-ulang ayat tadi, dan butuh kepada banyak merenungi. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.